Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, rasa syukur ya kita panjatkan kepada Allah, walaupun ini saat-saat kritis buat kita sebagai masyarakat, sebagai penduduk, sebagai rakyat Indonesia. Kenapa? Kenapa dianggap kritis? Hah? Oh, BBM naik. Pertalite itu 10.000 sekarang, Bray. Ya. Awalnya 7.650, sekarang menjadi 10.000. Memang gampang hitungnya, 1 liter 10.000, 2 liter 20.000, 3 liter 30.000. Ya. Maka oleh karena itu para jamaah dan anak-anakku sekalian, yang pertama yang harus dijaga iman. Ya, kuatkan iman, kemudian ikatkan secara kuat yang namanya akidah. Kenapa? Karena situasi dan kondisi sekarang ini bisa menyebabkan kita menjadi orang kufur. Ya, menjadi orang kufur. Kemarin ada peristiwa di desa sebelah rumah saya. Mungkin sudah viral itu di Facebook, di media-media online, termasuk Instagram, itu sudah viral. Karena saya masuk ke sini kemarin ngejelasin sedikit udah tahu. Kemudian pengajian ibu-ibu kemarin hari Senin ternyata udah tahu. Ya. Itu ada Cina. Ya. Ada Cina di situ punya tanah hampir 50 hektar bersebelahan dengan tanahnya Pak Jenderal Riamizar Riyakudu. Nah, itu Pak Basuki tahu lokasinya, itu daerah sana itu karena saya pernah ajak itu. Itu dijadikan tempat pemakaman keluarga Cina itu. Ya, dijadikan pemakaman atau kuburan dari keluarga Cina itu. Yang lebih hebatnya mereka, lemahnya kita, itu mereka ketika mati minta dikubur, minta diibadahi, ngundangnya bukan komunitas mereka, ngundangnya adalah orang Islam sekitar desa itu. Yang pakai sorban, yang pakai jubah, yang pakai peci putih, yang pakai koko, ya, yang pakai jilbab, yang pakai kerudung, itu semuanya diundang orang Islam. Ya, caranya gimana? Dikasih duit 50.000 supaya megang yang namanya lidi hio itu. Kemudian diajarkan dengan menyembah. Tuh. Sekarang udah viral itu, dilihat di video itu. Udah viral. Ya. Pakai jilbab, pakai sorban, pakai jubah, pakai peci putih, pakai koko, itu memakai lidi sambil dia menyembah itu. Yang namanya pakai hio itu. Ya. Setelah itu dikasih uang 50.000 rupiah. Ini nyata bahwa umat Islam itu dalam kondisi dan keadaan terjepit, hanya uang 50.000 bisa menggadaikan akidah, bisa mengurangi takaran imannya, dan juga bisa mengurangi ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nih anak-anak beruntung nih. Ya, beruntung di sekolahin di kita. Ini yang perempuan nih, yang perempuan. Ini perempuan yang nggak terkontrol nih. Beruntung nih kalian sekolah di kita. Ya, persepsi keras, persepsi tegas itu nyata hari ini. Kemarin hari Sabtunya, karena itu peristiwanya hari Kamis ya, hari Kamis dengan hari Jumat ya, dia menggelontorkan duit 200 juta. Kalau dibagi 50.000 berarti berapa orang yang dihadirkan ke tempat lokasi itu? Berapa? Hah? 4.000 ya, 4.000 orang ya.
dikerahkan untuk sembahyang ala mereka itu. Luar biasa. Makanya bersyukur sekali lagi Pak Sugi sampaikan kepada kalian, kenapa di sini diajarin akidah yang benar, diajarin mensikapi kehidupan sosial, bagaimana supaya kalian itu peka dengan lingkungan sosial, bukan hanya sekedar belajar, dikasih ilmu, tapi juga peka terhadap urusan-urusan sosial. Makanya jangan kaget nanti kalian diajak demo, diajak protes, diajak ini, itu dalam rangka pembelajaran. Kasih tahu sama orang tuanya, jangan takut untuk aksi untuk demo. Kenapa? Kalau kalian takut untuk aksi untuk demo, protes masalah-masalah kesenjangan sosial, protes tentang urusan-urusan sosial, maka bisa jadi musuh-musuh kalian memperlakukan kalian 10-20 tahun yang akan datang sama seperti Cina memperlakukan warga desa Cikoneng, daerah Gunung Bundar, daerah tetangga Pak Sugi di Bogor sana itu. Dianggap kecil kalian, hanya dibayar 50.000, suruh nyembah apa yang disembah oleh mereka. Ya, Allahnya hilang. Ya, Tuhan kita hilang. Allah yang Maha Kuasa sudah dianggap hilang, nggak ada. Akidah kita luntur, iman kita sudah merosot. Kenapa? Karena nilai 50.000 rupiah. Saya kedatangan tamu 2 orang ustadz, ngobrol dengan saya, gimana tuh ustadz? Majelis ulamanya bisa jadi salah, saya bilang. Kepala desanya apalagi yang ngizinin juga salah, masyarakatnya juga blow on. Kaget dia, kenapa majelis ulamanya dianggap salah? Kenapa? Dakwahnya cuma tahlil dan sholawatan doang, manakiban dan ratiban doang setiap malam Jumat. Nggak pernah itu mengajarkan bagaimana kehidupan sosial bermasyarakat, bagaimana hadis man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai satu komunitas perilakunya, satu kaum, satu pemahaman dan keyakinan dengan kelompok agama lain, maka mereka sama seperti mereka kelompok itu. Pemurtadan itu secara halus, ya, secara halus. Mereka nggak berani frontal. Kenapa? Secara faktor sejarah mereka tahu umat Islam itu begitu kuat kalau dijajah, kalau dimurtadkan secara fisiknya. Kenapa? Kita punya nilai jihad. Tanya sama guru sejarah Pak Mahmud itu, kenapa bangsa Indonesia ini bisa merdeka? Kenapa bangsa Indonesia bisa mengusir Belanda pada saat Belanda tahun 48 mengadakan agresi militer pertama? Kenapa? Karena ada resolusi jihad yang dikeluarkan seorang ulama, Nahdlatul Ulama, yang dinamakan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Soekarno waktu itu datang ke pesantrennya di daerah Jawa Timur sana, minta fatwa jihad terhadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Disitulah dikeluarkan resolusi jihad, sehingga santri pesantren keluar dengan bambu runcingnya, takbir mereka berjihad. Inilah kekuatan Islam. Mereka tahu kalau dijajah secara fisik nggak mungkin mempan, nggak mungkin menang dengan umat Islam. Terbukti kita punya sejarah 700 tahun kita berlawanan dengan Kristen, dengan dalam perang salib. 700 tahun dalam perang salib, mereka sudah berganti-ganti dengan panglima. Kita juga yang namanya ganti-ganti dengan khalifah. Tapi umat Islam mampu mempertahankan wilayahnya sampai 700 tahun. Yang namanya perang salib itu para jamaah. Kenapa? Kita punya kekuatan. Apa itu jihad? Makanya di kalangan umat Islam itu dikenal, gua memang preman, gua nggak pernah sholat, gua tukang teler, gua tukang judi, gua tukang zina. Tapi kalau Islam dan umat Islam diganggu, aku juga tidak akan pernah rela sekalipun aku tidak sholat. Itu umat Islam. Makanya halus anak-anak sekalian, diajak kumpul-kumpul. Setelah diselidiki siapa yang ngajak itu kumpul 4.000 orang itu dikasih 50.000 orang. Kiai, seorang pimpinan pondok pesantren. Istighfar kita para jamaah, masya Allah.
Istri saya yang ngomong sama saya itu termasuk temennya, kader desa Gunung Bundar, kader kesehatan dan posyandu desa. Makanya di sidang mau dipecat mereka. Dia yang mengumpulkan masyarakat juga hanya untuk dibayar Rp50.000. Makanya saya bilang disampaikan kepada para ustadz yang ketemu saya, 2 orang ustadz kampung. Makanya dakwah kita jangan cuman tahlil, jangan cuman sholawatan, jangan cuman manakiban, jangan cuman ratiban dibaca, lebih-lebih di Al-Quran. Tuh, kalau di kampung ratiban dengan manakiban kan lebih mulia dibanding Quran itu. Quran gak hafal, Quran gak ngerti, Quran gak bisa baca. Tapi kalau sudah manakiban, ratiban, luar biasa. Seakan-akan Syekh Abdul Qadir Jailani lebih mulia dibanding Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya sempat marah, sampaikan kepada ustadz itu. Kenapa? Karena ini nyata pemurtadan secara halus, dan itu sebelah desa rumah saya. Saya sampaikan kepada mereka, bukan tidak mustahil 10-20 tahun yang akan datang desa kita juga akan dimurtadkan kalau kita benteng-benteng umat Islam ini sudah tidak ada lagi. Ya. Luar biasa kekuatan Cina, divideokan oleh Cina, ketawa itu Cina. Inilah dia gambaran. Coba lihat di videonya itu secara lengkap itu. Umat Islam pakai jilbab, pakai hiyo, dia baik pengunjungnya. Naudzubillah, naudzubillah. Ya. Maka oleh karena itu para jemaah dan anak-anakku sekalian, jaga iman. Ya, orang yang mampu menjaga iman pasti dia ibadahnya juga akan terjaga. Sebab ciri orang beriman, dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau imannya benar, ibadahnya tidak berat. Kalau akidahnya kuat, maka ringan untuk datang ke masjid, menuju masjid untuk ke tempat wudhu, berwudhu, kemudian masuk ke dalam masjid. Kenapa? Karena iman kita rusak, hati kita rusak, hati kita banyak penyakitnya, hati kita kotor, sehingga sikap dan perbuatan kita jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat kita untuk beribadah kepada Allah. Ini anak-anakku sekalian, ini perhatian nih. Sebuah nasihat seorang ulama bernama Sufyan Al-Uyainah. Apa kata beliau? Kami biasa para alim ulama berkirim surat setiap hari dan isinya cuma 3. Salah satunya apa para jamaah anak-anakku sekalian? Man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Siapa orang yang suka memperbaiki, ya, memperbagus jiwanya, memperbaiki jiwanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki sikap dan perilakunya. Kalau jiwanya bagus, hatinya bagus, ya, dalamnya bagus, maka perilakunya insya Allah mengarah kepada sesuatu yang bagus. Kalau jiwanya tertanam iman, hatinya tertanam akidah secara baik, maka perilaku ibadahnya juga bagus. Nggak nunggu-nunggu guru bawa pukulan, nggak nunggu-nunggu guru harus teriak-teriak dulu, nggak nunggu-nunggu angku teriak-teriak, nggak nunggu-nunggu Ustadz Wahidin sholat di belakang ngawal kalian. Masing-masing sudah punya kesadaran. Kenapa? Hatinya sudah bagus, hatinya tidak kotor. Tapi sekarang persoalannya, kenapa model kalian seperti itu? Karena jiwanya kotor, hatinya rusak, dalemannya banyak penyakitnya, sehingga perlu disembuhkan, perlu dibersihkan, perlu diperbaiki. Itulah bahasa Sufyan Al-Uyainah. Man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Siapa orang yang memperbaiki jiwanya, hatinya, batinnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki sikap dan perilaku dan perbuatannya. Yang kedua, cara memurtadkan umat Islam itu menjadikan kita miskin para jemaah. Ini sekarang ini proses kenaikan BBM, ini salah satu motif dan tujuannya adalah memiskinkan kita umat Islam, rakyat Indonesia itu sendiri. Saya tidak habis pikir kenapa itu pemerintah berani
mengangkat menaikkan yang namanya harga BBM termasuk Pertalite yang itu katanya subsidi menjadi 10.000. Kalau bangsa Indonesia ini sudah tidak punya duit, kenapa itu anggota DPR 550 orang tidak bersedia berkorban, memotong, memangkas, menghilangkan yang namanya gaji mereka, memberikan gaji mereka untuk masyarakat dan rakyatnya? Kenapa itu tidak dilakukan? Menteri-menterinya, presidennya, wakil presidennya, gajinya semua diberikan kepada rakyatnya. Kalau bangsa Indonesia ini memang betul tidak punya duit, mengalami kebangkrutan, kenapa itu tidak dilakukan? Kenapa hanya mengambil kepentingan sesaat dari masyarakat dan rakyatnya? Saya tidak habis pikir para jemaah. Kita yang sudah penghasilannya di bawah, Masya Allah, di bawah standar UMR, ada yang cuma 2 juta, ada yang cuma 1,5 juta, ada yang cuma 1 juta, disuguhkan kembali dengan naiknya harga BBM, nggak tanggung-tanggung, 2.350 perak naiknya, nggak tanggung-tanggung, luar biasa. Ya. Kenapa BBM itu kita harus protes kenaikannya? Karena kalau sudah BBM naik, berimbas juga kepada seluruh komoditas yang kita pakai. Istri saya hari ini sudah mulai jualan lagi tutut, ya, memakai yang namanya bahan cabai. Seiring dengan kenaikan BBM, ternyata belanja cabai di pasar naik lagi cabai itu. Kenapa petani menaikkan harga cabai? Kenapa penjual menaikkan harga cabai? Pasti alasannya karena BBM-nya juga naik. Coba lihat sekarang ongkos angkot. Mana Pak Budi? Ya. Udah naikin berapa Pak Budi? Naikin 2.000. Kalau anak sekolah paling 3.000, naik 1.000. Oh, sekolah naik 1.000, ya, masyarakat naik 2.000. Tadinya berapa Pak Budi? 2.000. Tadinya 2.000. Masyarakat berapa? Masyarakat tadinya 4.000. 4.000, sekarang jadi 6.000. Kalau skuter tadinya 5.000 jadi 7.000. Saya kalau dari Bogor hitung-hitungan Pak, 2,5 liter sampai 3 liter tuh habis. Jakarta Bogor itu. Kalau selama ini 7.650, sekarang naik jadi 10.000, naiknya 2.350 kali 3 liter. Udah berapa itu? Harus nambah anggaran kita. Dikali pulang balik 2 kali. Berapa itu nambahnya? Memang kita nggak kerasa, apalagi sekarang yang punya kartu Jaklingko. Ya, yang punya kartu Jaklingko nggak kerasa. Kenapa? Beli kartu Jaklingko udah gratis kita kemana-mana. Tapi yang kerasa siapa? Pengusaha angkotnya, supir angkotnya yang kerasa. Disogok dengan 300.000. BLT udah kipas-kipas setiap awal bulan nerima dari Bank BRI, ngantri di pos dan giro, ngantri di kelurahan, pakai uang 300.000. 300.000 cuma 3 bulan bro, cuma 900.000, itu pun yang dapat cuma 7 juta masyarakat Indonesia. Sedangkan susahnya sampai berapa tahun yang akan datang Pertalite itu naik. Karena ini umumnya Indonesia, kalau sudah satu barang naik, maka sulit untuk turun. Orang aja kalau sudah naik malas turun. Ya, para siman. Orang itu kalau sudah naik malas turun. Ya. Mau naik apa aja, naik ke anggota dewan, malas turun jadi anggota dewan. Ya, kalau udah naik jadi pejabat, malas turun dari pejabat. Ya, kalau urusan para siman lain lah itu, seperti itu. Ya, udah malas kita. Coba lihat sekarang anggota dewan, dapat sekali kursi, ambisi lagi, narik lagi suara. Saya tidak mengkritik politikus, Ustadz Arif tidak, ya. Tidak, tapi ini juga perlu diungkap. Makanya kita ini satu sisi jangan buta politik. Ini kalau kata Ustadz Arif, kalau anggota parlemen dikuasai oleh kita Ustadz, bukan tidak mustahil harga BBM bisa sampai 1.500 kembali. Insya Allah. Makanya kita dukung tuh Ustadz Arif. Gimana Ustadz Arif? Siap.
Kalau Ustadz Arif udah jadi anggota dewan, Ustadz Arif jadi menteri, kan minimal saya staf ahlinya. Gitu. Masa Ustadz Arif jadi menteri saya datang dia, siapa ente? Nggak mungkin. Begitu. Maka kita doakan nanti angku dewan penasehat, Ustadz Hamidan dewan penasehat. Cuman gajinya harus lebih gede angku ya. Gitu. Jadi begitu. Jangan melek politik. Kita harus berpolitik. Kenapa? Karena memang kita makanya dalam bahasa kalau kita acu dengan politik, maka jangan salahkan orang-orang golim, orang-orang rusak menguasai negara Republik Indonesia ini. Ya, saya tidak kampanye, bukan, karena memang ini kenyataannya. Indonesia ini buta politik, khususnya umat Islam nggak ngerti gitu. Nah itu para jamaah, dua hal nih. Yang pertama dimurtadkan secara halus dengan berbagi-bagi duit. Yang kedua dengan memiskinkan kita secara ekonomi. Berhati-hatilah, kadal faqru ayyakuna kufran. Bisa jadi yang namanya kefakiran menyebabkan kita menjadi orang kufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.